188 Putra Takdir Baru, Li Tianxi. Bab 188 Putra Takdir Baru, Li Tianxi. Pada saat yang sama, di tanah suci Qinglian dunia surga mendalam, suasana di seluruh tanah suci tampak sangat tegang. Wajah semua orang menunjukkan kegelisahan dan kekhawatiran. Hanya karena hari ini adalah hari di mana Wu Zuing, istri dari Li Taibai, penguasa suci tanah suci Qinglian mereka, melahirkan. Sebelum memasuki ruang bersalin, wajah Li Taibai yang biasanya tampak tenang apapun yang terjadi, juga dipenuhi dengan kegelisahan yang mendalam. Tidak peduli apapun levelnya, dia akan selalu seperti ini ketika menghadapi wanita yang dicintainya. Saat suara tangisan bayi yang keras dan renyah terdengar dari ruang bersalin, Li Taibai akhirnya menghela napas lega. Ia tidak peduli apa yang terjadi pada bayinya, yang penting istrinya baik-baik saja. Namun sebelum Li Taibai sempat bereaksi, sedetik kemudian terdengar desakan samar dari ruang bersalin. Hal itu membuat Li Taibai dan bahkan seluruh orang kuat di dunia surga mendalam merasa seperti ditusuk jarum, seakan-akan terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Dan di langit di atas tanah suci Qinglian, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul berdiri di langit. Tetapi tanpa kecuali, tubuh mereka ditutupi dengan lapisan aura hitam berkabut, sehingga mustahil untuk melihat ilusi sebenarnya. Tetapi hanya dengan berdiri di sana saja dapat membuat orang merasa bahwa itu sangatlah kuat dan mengerikan. Gerakan apa ini? Li Taibai menelan ludah dan menahan rasa gelisah di hatinya. Dia merasa dalam hatinya bahwa mungkin putranya yang menyebabkan kekacauan itu. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa lagi, detik berikutnya dia melihat Wu Hao muncul di depan ruang bersalin dengan ekspresi serius. Ketemu kakek. Li Taibai segera berkata dengan hormat kepada Wu Hao, sementara para orang kuat dari tanah suci Qinglian yang berdiri di belakang Li Taibai segera membungkuk hormat. Namun Wu Hao tidak berbalik, hanya melambaikan tangannya, masih menatap ruang bersalin. Tak lama kemudian, Li Taibai dan yang lainnya melihat bidan keluar sambil menggendong bayi. Mereka sempat tertegun sejenak saat melihat Wu Hao di luar, tetapi setelah menerima isyarat dari Li Taibai, mereka menyerahkan bayi itu ke tangan Wu Hao. Li Taibai pun segera menghampiri Wu Hao dan melihat bayi yang ada di gendongan Wu Hao. Ia melihat wajah bayi itu kemerahan dan tampak sangat imut, tetapi ada tahi lalat hitam di antara kedua alisnya, yang tampak sedikit jahat. Kakek, apakah ada yang salah dengan anakku? Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Wu Hao menatap bayi di depannya dan berkata dengan nada datar. Di matanya, informasi bayi itu juga muncul. Nama, tentatif. Nasib, putra takdir, reinkarnasi kaisar iblis. Bakat, akar spiritual tertinggi. Fisik, tubuh iblis surga yang mendalam. Kaisar iblis? Aku khawatir keadaan akan sedikit merepotkan. Wu Hao diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa mereka yang bisa disebut kaisar iblis pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat kejam. Ditambah dengan tubuh iblis surga yang mendalam, saya khawatir cucu ini akan mencapai hal-hal yang luar biasa di masa depan. Li Taibai di samping menghela napas lega setelah mendengar bahwa putranya baik-baik saja, tetapi kemudian dia teringat sesuatu, menatap Wu Hao dan berkata dengan serius. Kakek, karena hari ini kakek ada di sini, mengapa tidak kakek berikan saja nama pada anakku? Sebenarnya, Li Taibai sudah memutuskan nama untuk putranya, tetapi dia mendengar dari istrinya bahwa Wu Yifan, Wu Dao, dan yang lainnya di keluarga Wu semuanya diberi nama Wu Hao, jadi mereka bisa memiliki bakat jahat seperti itu. Li Taibai tentu saja ingin putranya lebih berbakat. Dia tidak ingin menyamai Wu Yifan, tetapi hanya ingin lebih kuat dari orang biasa. Mendengar ini, Wu Hao ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk dan setuju. Setelah berpikir lama dalam benaknya, Wu Hao segera memikirkan nama yang bagus. Panggil saja dia Li Tianxi. Li Tianxi? Apakah karena tahi lala di antara alisnya? Li Taibai menundukkan kepalanya untuk berpikir setelah mendengar ini, tetapi dengan cepat mengangguk
dan setuju. Nama ini memang lebih baik daripada nama yang saya pilih, dan nama ini memiliki bonus keberuntungan Wu Hao. Saya pikir nama ini dapat membantu putra saya untuk melangkah lebih tinggi dan lebih jauh. Pada saat ini, Wu Zuing juga keluar dari ruang bersalin. Setelah melihat Wu Hao, ada gelombang kegembiraan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. "Kakek, kamu di sini?" "Baiklah, kakek, aku pasti akan datang menemui cucuku di hari besarnya. Kakek harus beristirahat dengan baik dan naik ke alam atas sesegera mungkin." Wu Hao tersenyum, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Wu Zuing, lalu menghilang. Li Taibai di samping datang ke Wu Zuing dengan Li Tianxi di tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Zuing, lihat, ini anak kita. Kakek sudah memberinya nama. Namanya Li Tianxi." "Li Tianxi? Terima kasih, kakek." Ketika Wu Zuing mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum dan berkata dengan tulus. Wu Hao di sisi lain tidak langsung kembali ke dunia atas setelah meninggalkan tanah suci Qinglian. Sebaliknya, dia berdiri di atas dunia surga yang mendalam dan melihat ke arah keluarga Wu, sambil berpikir dalam hati. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya pewaris pertama cucu-cucu saya semuanya adalah putra takdir. Saya tidak tahu kapan kedua orang ini, Tian Kun dan Qitian, akan menikah dan memulai bisnis. Wu Hao berpikir dalam hati, hingga saat ini dia memiliki 7 orang keturunan putra takdir yang telah memberinya berkah dan umpan balik berjuta-juta kali lipat. Belum lagi jumlah anggota keluarga Wu yang telah mencapai ribuan yang menakutkan. Pada saat ini, Wu Hao juga teringat sesuatu dan melangkah turun ke gunung di belakang keluarga Wu. Saat ini, Wu Hu sedang tidur di pegunungan di belakang keluarga Wu. Aura di tubuhnya sudah mendekati puncak Kaisar Agung, dan dia akan dapat naik dalam waktu dekat. Di bawah sumber doa keluarga Wu yang mengerikan, kultivasi Wu Hu hanya dapat digambarkan sebagai lompatan maju yang eksplosif. "Wu Hu!" Saat Wu Hao berbicara, Wu Hu yang sedang tidur perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Wu Hao, dia tertegun sejenak, tetapi dia segera bereaksi, dan ekspresi di wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. "Guru, apakah Anda sudah kembali?" Wu Hao mengangguk lembut. "Klan rubah roh berekor 9-mu seharusnya punya cara untuk naik ke dunia atas. Sumber daya apa yang kau butuhkan?" Tujuan Wu Hao datang ke sini adalah untuk membiarkan rubah roh berekor 9 naik ke alam atas. Bagaimanapun, rubah roh berekor 9 masih memiliki ruang untuk tumbuh. Ketika saatnya tiba, dia akan naik dan membiarkannya menjadi teman Wu Qilong. Mendengar ini, ekspresi Wu Hu menjadi serius dan dia berkata tanpa ragu-ragu. "Patah hati, aku butuh darah hati seorang lelaki kuat." Bab 189, Metode Promosi Rubah Ekor 9. Bab 189, Metode Promosi Rubah Ekor 9. "Duka!" Wu Hao tampak terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa metode promosi rubah berekor 9 akan seperti ini. Wu Hu mengangguk setelah mendengar ini. "Ya, kekuatan klan rubah berekor 9 kami berasal dari ekor kami. Di bawah peri debu merah, ekor kami disebut ekor roh. Hanya ketika ke-9 ekor diaktifkan, kami dapat disebut rubah berekor 9. Puncak rubah berekor 9 adalah puncak Kaisar Agung. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, kita perlu membiarkan ekor kita melangkah lebih jauh dan dipromosikan menjadi ekor peri. Adapun cara untuk mempromosikan spirit tail ke fairy tail, kau perlu menyerap banyak energi abadi, material surgawi, harta duniawi dan sejenisnya. Tetapi cara yang paling mudah adalah menyerap kerja keras orang yang kuat. Begitukah? Sumber daya ini seharusnya cukup bagimu untuk mengubah kelima ekormu menjadi ekor peri. Kau dapat menggunakannya terlebih dahulu, dan aku akan memberikannya kepadamu setelah kau menggunakannya. Setelah Wu Hao mengatakan itu, dia melemparkan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya umpan balik. Setelah melihat sumber daya di dalamnya, Wu Hu tidak dapat menahan napasnya. Dia menatap Wu Hao dan mengucapkan terima kasih tanpa ragu. "Terima kasih, Guru.
Kalau guru butuh aku untuk menghangatkan tempat tidur, silakan saja. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku ini lelaki berkeluarga. Kamu harus berlatih keras dan berusaha untuk naik pangkat secepat mungkin. Wu Hao berkata dengan acuh tak acuh, lalu menghilang, meninggalkan Wu Hu sendirian di tempat yang sama, menahan cinta di matanya dengan susah payah. Wu Hao tidak tahu hal ini, tetapi jika dia mengetahuinya, dia akan sedikit penasaran. Bisakah isolasi reproduksi diabaikan ketika kultivasi seseorang cukup kuat? Di alam atas, setelah kembali ke keluarga Lin, Lin Tianen mengumpulkan semua orang untuk rapat tanpa ragu-ragu. Saudaraku, kamu telah kembali dari Pavilion Rufeng. Apakah ini berarti kamu sudah mengetahui identitas orang itu? Lin Tianyu dan Lin Tianqin berkata serempak. Lagi pula, setelah tahu bahwa orang itu berasal dari keluarga Duan, Lin Tianyu dan Lin Tianqin tidak peduli lagi. Yang terpenting adalah membunuh pihak lain terlebih dahulu. Sedangkan untuk menjadi kepala keluarga, kita hanya bisa menunggu kesempatan. Mendengar ini, Lin Tianen menghela nafas, lalu berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kami, keluarga Lin, tidak bisa lagi mempedulikan masalah ini. Apa? Taka, apa maksudmu? Apakah kamu ingin melihat pihak lain datang dan menghancurkan keluarga Lin kita? Mendengar ini, ekspresi Lin Tianyu sangat jelek, dia berdiri dan berteriak dengan marah. Namun, Lin Tianen merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di dalam hatinya. Apa yang dapat ia lakukan? Bahkan ahli puncak Emerald Vulnerable pun dapat meledak dan mati hanya dengan menyimpulkannya. Tak lama kemudian, semua orang yang hadir mendengar apa yang didengar Lin Tianen di Pavilion Rufeng, dan terdiam sejenak. Namun tak lama kemudian, Lin Tianyu berdiri dan mendengus dingin, nadanya penuh dengan keras kepala. Aku, Lin Tianyu, tidak akan pernah menerima takdirku. Kita para kultivator tidak perlu takut mati. Karena pihak lain ingin menghancurkan keluarga Lin kita, maka aku akan menghancurkan pihak lain itu sebelum dia menghancurkan keluarga Lin. Setelah mengatakan itu, Lin Tianyu berbalik dan pergi, begitu pula Lin Tianqin. Tak lama kemudian, Lin Tianen melambaikan tangannya. Kalian keluar dulu dan biarkan aku sendiri sebentar. Tak lama kemudian, hanya Lin Tianen yang tersisa di istana keluarga Lin. Lin Tianen terlihat duduk di kepala kursi keluarga dengan ekspresi serius, memikirkan langkah selanjutnya. Benar, dia tidak akan pernah menerima nasibnya. Hanya saja bahkan Emerald Vulnerable Peak Deduction akan meledak dan mati. Sekarang aku tidak dapat menemukan lawan, apa yang harus kulakukan? Tepat ketika Lin Tianen tidak berdaya, sebuah suara samar bercampur cibiran terdengar. Kamu tampaknya sangat tertekan. Apakah kamu butuh bantuanku? Suara itu jatuh, bulu kuduk Lin Tianen berdiri tegak, seakan-akan dia merasakan ancaman besar. Siapa kamu? Entah kapan sosok berjubah hitam muncul di depan Lin Tianen. Itu adalah kostum dari sekte jiwa darah. Tidak masalah siapa aku, yang penting sekarang adalah keluarga Linmu tampaknya sedang dalam krisis genosida. Aku bisa membantu keluarga Linmu, dan bahkan membuat keluarga Linmu dipandang rendah oleh seluruh dunia atas. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Lin Tianen mencibir dan berkata, Aku akui kau sangat kuat. Kau bisa muncul di hadapanku tanpa ada yang menyadarinya. Aku khawatir kau adalah kaisar abadi. Tapi sampai sejauh mana kau bisa membanggakan seluruh dunia atas? Kau hanya angan-angan. Oh, benarkah? Bagaimana jika aku anggota sekte jiwa darah? Mendengar perkataan pihak lain, pupil mata Lin Tianen menyusut tajam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang gerbang jiwa darah, keberadaan mengerikan yang hampir menghancurkan seluruh dunia atas di zaman kuno. Beberapa waktu lalu, semua orang kuat di dunia atas keluar dengan kekuatan penuh karena mereka mengetahui jejak sekte jiwa darah. Tetapi mereka masih berhasil melarikan diri oleh orang-orang sekte jiwa darah. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya sekte jiwa darah. Apa? Para pemuda dari sekte jiwa darah
berani muncul begitu terang-terangan? Apa kau takut aku akan menghubungi orang-orang dari 5 tanah suci untuk mengambil tindakan terhadapmu? Lin Tianen berdiri, siap untuk bertindak kapan saja. Bahkan jika lawannya adalah Kaisar Abadi, bahkan jika dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia harus bertindak, hanya karena dia adalah seorang biksu yang saleh. Tetapi setelah mendengar ini, sesepuh sekte jiwa darah tidak dapat menahan tawa. Hahaha, kalau kamu mau ngomong, silakan saja, tapi yang tidak ku ketahui adalah apakah aku akan menghancurkan keluarga Linmu. Kamu tahu bahwa aku punya kekuatan untuk menyelesaikan semua ini sebelum orang-orang di 5 tanah suci menyadarinya. Dan keluarga Linmu juga sedang menghadapi kehancuran sekarang. Sekarang, aku hanya memberimu kesempatan untuk memimpin keluarga Lin bertahan hidup dan menjadi kekuatan teratas di dunia atas. Anda tidak ingin keluarga Lin hancur. Setelah mendengar perkataan pihak lain, raut wajah Lin Tianen menjadi sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan mengatakan sesuatu yang tercela. Tetapi setelah menyadari situasi saat ini dan fakta bahwa keluarga Lin memang akan dihancurkan, Lin Tianen akhirnya menundukkan kepalanya tanpa daya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Kau setuju untuk menjadi budakku, dan aku akan membantumu mencapai Kaisar Abadi dan menyelesaikan masalah keluarga Linmu saat ini. Namun, saat aku membutuhkan keluarga Linmu akan berdiri tanpa ragu. Tetua Sekte Jiwa Darah berkata tanpa ragu, lalu aura di tubuhnya terpancar. Dan jangan berencana mengkhianatiku. Aku adalah Kaisar Abadi yang tertinggi. Bahkan jika 5 guru suci muncul di hadapanku, mereka mungkin bukan lawanku. Apa? Mendengar perkataan pihak lain dan merasakan aura di tubuhnya, Lin Tianen tampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain itu sebenarnya adalah seorang Kaisar Abadi tingkat puncak. Anda harus tahu bahwa bahkan tidak ada seorang Kaisar Abadi tingkat puncak di dunia atas. Tetua Sekte Jiwa Darah mencibir dan berkata, "Jika kau berinisiatif bekerja untuk Sekte Jiwa Darah kami, seiring berjalannya waktu, kau mungkin tidak akan bisa menjadi Kaisar Abadi yang paling kuat. Dan jika bukan karena terakhir kalinya pemimpin Sekte Jiwa Darah kita menerobos sementara dan tidak berniat bertarung, saya khawatir Anda akan menjadi Kaisar Abadi di alam atas. Orang-orang kuat itu telah lama dibunuh oleh Master Sekte Jiwa Darahku." Setelah mendengar berita mengejutkan seperti itu dari para tetua Sekte Jiwa Darah, hati Lin Tianen mulai bergetar hebat. Setelah waktu yang lama, Lin Tianen hanya bisa menghela nafas, menatap pihak lain dan berkata dengan serius. "Bawahan Lin Tianen, beri hormat pada Tuan." Bab 190, orang-oranglah yang menentukan kualitas latihan. Bab 190, orang-oranglah yang menentukan kualitas latihan, bukan latihannya. Waktu berlalu secepat cahaya dalam sekejap mata, dan 8 tahun berlalu dengan cepat. Dalam 8 tahun ini, Li Tianxi dari alam bawah telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan seiring berjalannya waktu, tetapi tahi lala di antara alisnya membuat Li Tianxi semakin jahat. Hanya dalam 8 tahun ini, Wu Hao telah berhasil menyimpulkan keterampilan yang dibutuhkan Li Tianxi. Keterampilan iblis surga yang mendalam, 9 surga dan 10 bumi, akulah satu-satunya yang tertinggi. Jika ada yang tidak patuh, aku akan dibunuh tanpa ampun. Tentu saja, Wu Hao masih memiliki satu hal yang harus dilakukan sebelum menyerahkan kekuatan sihir surga mendalam kepada Li Tianxi. Pada saat yang sama, di pavilion kungfu keluarga Wu Jiqiang, yang telah berkultivasi menjadi Kaisar Agung, sedang mengibaskan bayangannya dengan bosan, hingga sebuah sosok muncul di depannya. Setelah Wu Jiqiang bereaksi, wajahnya penuh keterkejutan. "Leluhur, mengapa kamu kembali?" "Tidak apa-apa, aku hanya menemukan teknik yang bagus di dunia atas dan memasukkannya ke dalam pavilion kungfu." Wu Hao melambaikan tangannya dan menyerahkan keterampilan sihir surga mendalam kepada Wu Jiqiang. Melihat nama dari keterampilan sihir surga mendalam, Wu Jiqiang berpikir keras. Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa leluhur, keluarga Wu kita,
tampaknya tidak begitu pandai dalam mengumpulkan keterampilan dao iblis. Namun kekuatan sihir surga yang mendalam dengan cepat disertakan. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan saya kekuatan sihir surga yang mendalam. 10.000 salinan kekuatan sihir surga yang mendalam telah diberikan kembali. Bisakah saya mensintesisnya? Sintesis. Deng, sintesisnya berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh keterampilan surga yang mendalam. Oh, omong-omong, ada buku lainnya. Wu Hao sepertinya teringat sesuatu dan mengeluarkan buku lain yang membuat ekspresi Wujik yang menjadi lebih bijaksana, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menyalahkan fakta bahwa leluhur itu memang leluhur dan tindakannya memang bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh junior seperti kita. Sebaliknya, Wu Hao berangkat menuju tanah suci Qinglian setelah memperoleh keterampilan iblis tertinggi surga mendalam. Pada saat ini, di tanah suci Qinglian, Li Taibai berencana untuk membimbing putranya dalam kultivasi. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia sekarang berada di puncak Kaisar Agung, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Jika saatnya tiba, ia akan naik ke alam atas, dan ia tidak tahu kapan ia akan bertemu lagi dengan istri dan anak-anaknya, maka ia harus memastikan segala sesuatunya telah beres sebelum pergi. Hanya saja bakat istriku Wu Zuing juga mengerikan. Dia sekarang adalah Kaisar Agung tahap akhir, dan diperkirakan dia akan dapat mencapai puncak dalam beberapa dekade. Dalam beberapa dekade itu, dia perlu mendirikan sekta Qinglian dan menstabilkannya. Tepat ketika Li Taibai dan Wu Zuing hendak memberi instruksi pada Li Tian dalam pelatihan kultivator jahat, mereka melihat Wu Hao muncul, dan mereka pun merasa senang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Wu Hao melambaikan tangannya dan berkata, "Saya di sini hari ini untuk membimbing kultivator jahat dalam berlatih. Saya akan pergi setelah instruksi." Mendengar kata-kata Wu Hao, Li Taibai belum bereaksi, tetapi Wu Zuing berkata kepada putranya, "Terima kasih, kakek buyut. Terima kasih, kakek." Setelah mendengar ini, Li Tianxi berterima kasih kepada Wu Hao dengan patuh. Wu Hao dengan santai mengulurkan jarinya dan langsung mengajarkan keterampilan iblis surga mendalam ke dalam pikiran Li Tianxi. Namun setelah menyerap jurus iblis tertinggi surga mendalam, Li Tianxi berkata dengan ragu-ragu, "Kakek, sepertinya ada yang salah. Bukankah dia menyerap energi spiritual? Mengapa aku menyerap energi iblis di sini?" Mendengar ini, Wu Zuing dan Li Taibai tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut dan menatap Wu Hao dengan mata bingung. Wu Hao berkata dengan serius, "Itu karena fisik Tianxie adalah tubuh iblis langit mendalam. Ini adalah fisik yang paling cocok untuk mengolah iblis. Kakek, jangan lakukan itu. Kalau kamu sudah berkultivasi iblis, kamu akan mudah tersinggung. Kalau tidak hati-hati, kamu akan mudah kehilangan dirimu sendiri." Wu Zuing dan Li Taibai keduanya berkata tanpa ragu, mata mereka penuh kekhawatiran. Namun Wu Hao melambaikan tangannya, menatap mereka dan menjelaskan, "Meskipun mudah lepas kendali saat berlatih teknik dao iblis, itu karena teknik itu sendiri tidak cocok untuk mengolah iblis, dan tidak ada teknik yang cocok. Tetapi Tianxie berbeda. Dengan tubuh iblis surga mendalam, dan dengan bantuan kekuatan iblis tertinggi surga mendalam, Tianxie dapat menjadi kaisar abadi dalam 10.000 tahun, dan itu masih sangat stabil. Tidak perlu khawatir tentang keinginan Tianxie di luar kendali atau semacamnya." Mendengar perkataan Wu Hao, meskipun Li Taibai dan Wu Zuing ragu-ragu, mereka tidak mengangguk setuju, tetapi menatap Li Tianxi dan berkata, "Tianxie, orang tuaku menyerahkan masalah ini padamu untuk membuat pilihan." Mendengar ini, Tianxie merasakan seni iblis tertinggi dari surga mendalam di benaknya, dan tentu saja merasakan kekuatan luar biasa dari seni iblis tertinggi dari surga mendalam. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Tianxie mengangguk dengan berat dan setuju. "Kakek, aku memilih untuk berlatih surga mendalam, keterampilan sihir tertinggi. Baiklah, ini sumber daya yang kau butuhkan,
cukup untukmu berkultivasi ke tingkat Dalogor dan Emoro. Wu Hao tersenyum, mengangguk puas dan menyerahkan cincin penyimpanan ke tangan Li Tianxi. Batu spiritual kristal abadi digunakan untuk mengolah makhluk abadi, dan batu iblis kristal iblis secara alami digunakan untuk mengolah setan. Namun, karena seluruh dunia atas sangat menjijikan bagi para biksu dao iblis, Wu Hao masih menghabiskan banyak upaya untuk menemukan cukup banyak kristal iblis. Batu kristal ajaib. Setelah menjelaskan sesuatu, Wu Hao berencana untuk pergi, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu lagi dan berkata dengan nada serius. Karena tubuh iblis surga yang mendalam, teknik dao abadi tidak cocok untuk pelatihan penggarap jahat surga. Energi spiritual dan energi peri yang memasuki tubuhnya hanya akan ditolak oleh tubuhnya. Jadi jangan berpikir untuk membiarkan kultivator jahat berlatih kungfu dao abadi. Kungfu dao iblis adalah jalan keluarnya. Tapi Wu Zuing berkata dengan ragu-ragu. Tetapi kakek, tidak ada koeksistensi antara kebaikan dan kejahatan. Jika kabar tersebar bahwa kultivator jahat mempraktikkan teknik dao setan, saya khawatir seseorang akan mengambil tindakan terhadap kultivator jahat. Hai MBH, beraninya kau menyerang Tianxi? Kalau begitu biarkan mereka menyerangku terlebih dahulu, dan dao iblis yang benar dan omong kosong itu tidak punya hak untuk memilih keterampilan. Hanya praktisi yang dapat memutuskan apakah keterampilan itu bagus atau buruk. Ada orang-orang di surga yang mempraktikkan metode yang benar dan melakukan hal-hal dao setan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Selama Tianxi memiliki keadilan di dalam hatinya, maka seni iblis tertinggi surga mendalam ini bukanlah seni iblis tertinggi milik surga mendalam. Itu adalah kekuatan tertinggi dari surga yang mendalam. Wu Hao mendengus dingin dan berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, mata Wu Zuing dan Li Taibai berbinar, seolah telah memecahkan pertanyaan lama. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk pada Wu Hao. Terima kasih kakek, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu keluarga kalian bertiga. Dan kalian berdua, silakan naik ke alam atas sesegera mungkin. Setelah Wu Hao mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Wu Hao pergi, Wu Zuing mendatangi Li Tianxi dan menyentuh kepalanya dengan serius sebelum berkata, Tianxi, apakah kau mendengar apa yang dikatakan kakekmu? Jangan menyangkal dirimu sendiri karena orang lain. Kau orang baik. Apakah kau mengerti? Aku tahu ibu, Tianxi ingin menjadi orang baik. Li Tianxi mengayunkan tinjunya dan berkata dengan nada yang sangat serius. Matanya penuh dengan tekad.